Selamat datang di Santri Advanco. Sebelum menyimak videonya, silakan like, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada al-mukarram al-muhtaram, guru kita, orang tua kita, Ustadz Rahmat dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajat yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia, yaitu majlisul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rahmatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين من الفقهاء والمحدثين وإلى جميع مشايخي ومشايخ مشايخنا، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-karamu at-taqwa wasyarafu at-tawadu'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada
orang yang mulia melebihi daripada kemuliaan orang yang takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu dinilai dari takwanya. Ya. Meskipun dari nasab yang biasa-biasa saja. Orang meskipun nasabnya biasa-biasa saja, bukan dari keturunan orang-orang yang mulia, bukan dari keturunan orang-orang yang bahasanya bangsawan, kalau takwanya bagus, maka mereka berhak mendapat predikat orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyarafu at-tawadhu, kehormatan itu ada pada ketawaduan. Orang yang tawadu pasti hidupnya terhormat. Kan kata Nabi, barang siapa yang bertawadu karena Allah, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Artinya orang yang tawadu itu pasti terhormat. Orang yang rendah hati itu pasti terhormat. Kemudian Arada sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghendaki bidzalika, dengan sabda tersebut, annan nasa, sesungguhnya manusia itu mutasawuna, sama. Kedudukan manusia itu sama. Wa inna ahsabahum, sesungguhnya yang menjadikan manusia itu terhormat, yang menjadikan manusia itu mulia, innama hiya bi af'alihim, karena sebab perbuatannya, karena sebab ketakwaannya, karena sebab akhlaknya, karena sebab adabnya. La bi ansabihim, bukan karena sebab nasabnya. Jadi kemuliaan itu ada pada perbuatan mereka sehari-hari, ya. Ketakwaan mereka sehari-hari dan adab mereka sehari-hari. Meskipun dari nasab yang biasa-biasa saja, kalau kesehariannya takwa, adabnya bagus, akhlaknya bagus, maka berhak mendapatkan derajat atau predikat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu makalah, asyarafu fil adab la fil nasab. Kemuliaan itu ada pada adabnya, bukan pada nasabnya. Maka kalian tidak usah khawatir ini, meskipun dari nasab orang-orang yang biasa-biasa saja, nggak usah khawatir dan nggak usah minder, ya. Kalian berhak mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah kalau ketakwanya bagus, kalau akhlaknya bagus, kalau adabnya bagus. Maka perbaiki akhlaknya, perbaiki adabnya, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun nasabnya bagus, kalau akhlaknya nggak bagus, ya nggak mulia, ya. Meskipun dari nasab yang bagus, nasab yang luar biasa, ya, nasab yang mulia, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, adabnya nggak ada, adabnya nol, ketakwaannya nol, nggak takut sama Allah, ya mereka nggak mulia. Tapi sebaliknya, meskipun kita dari orang-orang yang biasa-biasa saja nasabnya, tapi karena takwanya bagus, adabnya bagus, akhlaknya bagus, maka kita akan mendapat predikat orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi ni'matin masudun sahibuha. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu akan dihasud, ya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat, orang yang memiliki nikmat itu pasti akan dihasud oleh orang lain, ya. Illa tawaddu'i, kecuali tawaddu. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu akan dihasud oleh orang, ya. Setiap orang yang mendapatkan rizki banyak itu pasti ada aja yang hasud, kecuali tawaddu, ya. Orang kalau punya sifat tawaddu, tawaddu itu nikmat. Orang kalau sifat tawaddu gak bakal dihasudin orang, ya.
Tapi kalau orang dapat nikmat, orang dapat rezeki banyak, pasti ada aja yang dengki, ada aja yang iri, ada aja yang hasud. Hasud itu apa sih Ustaz? Hasud itu tidak senang melihat orang lain bahagia. Ya. Hasud itu gak senang lihat orang bahagia dan berusaha untuk menghilangkan kebahagiaan itu dari orang lain. Ya. Jadi antara hasud dan sirik beda ya. Ya. Jadi melihat orang lain bahagia nggak senang, kemudian berusaha untuk menghilangkan kebahagiaan itu dari orang lain, itu namanya hasud. Ya. Jangan dikira saat kita dapat nikmat itu nggak ada orang yang hasud. Ada, cuma nggak tahu siapa yang hasud. Ya, pasti ada. Ya. Ada satu kenikmatan di mana ketika kita mendapat nikmat itu nggak ada orang yang hasud. Apa? Nikmat tawadu. Ya. Orang kalau mendapat nikmat tawadu nggak ada satupun orang yang hasud. Ini kata Nabi SAW. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu'u min akhlaqil anbiya'i wa takabburu min akhlaqil kuffari wal faru'inati. Kata Nabi, rendah hati itu bagian daripada akhlaknya para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling rendah hati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Barzanji mutawadi'an, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling tawadu. Jadi tawadu itu bagian daripada akhlaknya para nabi. Wa takabburu min akhlaqil kufari, dan sifat sombong itu bagian daripada akhlaknya orang-orang kafir. Ya, kita lihat di dalam kitab Sirah Nabawiyah, orang-orang kafir itu sombong. Mereka itu kebanyakan orang kafir ini sombong, tidak menerima dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar, dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Maka mereka ini, ya, orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak dakwahnya Nabi karena mereka sombong, karena ada sombong di hatinya, merasa dirinya paling baik, merasa apa yang dia anut itu paling benar. Yang dianut oleh Nabi Muhammad itu salah. Ini kata orang-orang kafir. Maka sifat sombong itu bagian daripada akhlaknya orang kafir. Wal faru'inati, dan akhlaknya Fir'aun. Fir'aun itu kurang sombong apa coba, ya kan? Ya. Orang yang paling sombong di dunia ini ya Fir'aun. Ya. Sampai mengaku-ngaku jadi Tuhan. Itu paling sombong di dunia ini adalah Fir'aun, sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man takabbara 'alal fuqara'i la'anahu Allah, wa man takabbara 'alal ulama'i akhzahu Allah. Kata Nabi, man takabbara, siapa yang sombong, 'alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, la'anahu Allah taala, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyombongkan diri kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka akan dilaknat oleh Allah. Di depan orang miskin kita sombong, dilaknat oleh Allah. Contoh, depan orang miskin kita pamer, sombong. Ente mah makan tiap hari tempe mulu, saya nih makan tiap hari daging. Daging apa? Ya pokoknya daging lah, gitu kan. Itu namanya sombong di hadapan orang fakir. Jadi menyombongkan diri di hadapan orang fakir itu dosanya lebih banyak daripada menyombongkan diri ke orang yang bukan fakir atau orang-orang kaya dan sebagainya. Kalau sama orang fakir ya jangan sombong lah bahasanya. Ya. Termasuk bagian daripada sombong itu, ya, kita makan nih, kemudian tetangga kita fakir, miskin, kita makan enak, kita tunjukin di hadapan mereka bahwa kita makan enak tanpa kita ngasih ke mereka, itu termasuk sombong. Ya, kita lagi makan enak nih, makan pakai daging, makannya depan mereka, kita nggak ngasih, itu bagian daripada kesombongan.
Orang yang sombong di hadapan orang fakir akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sombong di hadapan para ulama maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man takabbaru 'alal ulama'i ahzahullahu. Siapa orang yang sombong kepada para ulama maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali sombong di hadapan para ulama ya, apalagi sombong di hadapan gurunya, nggak boleh. Itu akan direndahkan oleh Allah, akan diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil Ihya'i dalam kitab Ihya Ulumuddin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yauman ma li la ara 'alaikum halawatul ibadah ma la ara 'alaikum halawatul ibadah. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW itu berkata ke sahabat-sahabatnya, Maliya la ara alaikum halawatal ibadah. Saya tidak melihat pada diri kalian manisnya ibadah. Jadi suatu hari Nabi datang menemui sahabat, kemudian bertanya ke sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatku, saya sama sekali tidak melihat pada diri kalian itu terdapat manisnya ibadah. Nggak lihat dalam diri kalian itu ada manisnya ibadah. Maka kemudian para sahabat nanya, manisnya ibadah itu apa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, at-tawadu'u, rendah hati. Orang kalau rendah hati itu berarti mereka sudah menikmati manisnya ibadah, mencicipi manisnya ibadah. Maka Nabi pernah bersabda, Abdulul ibadati at-tawadu. Ibadah yang paling utama itu adalah rendah hati. Pokoknya gini, orang kalau baru ngaji akan diuji oleh Allah dengan kesombongan. Tapi kalau orang ngajinya terus istiqomah, ya, istiqomah terus ngaji. Kalau orang baru pertama kali ngaji itu akan diuji oleh Allah dengan kesombongan. Tapi kalau terus-terusan ngaji, Allah akan beri orang tersebut sifat tawadu. Karena semakin sering ngaji, mereka nggak akan gampang ngeremehin orang. Mereka tidak akan pernah mudah merendahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Makanya istiqomahlah ngaji supaya kita mendapatkan sifat tawadu, supaya kita diberi sifat tawadu oleh Allah dalam kalbu kita, sehingga derajat kita nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu tsalitsa wa tsalatsun, bab yang ke-33 itu fi fadilatis sumti, menjelaskan tentang keutamaan diam. Jadi diam itu ada keutamaannya ya. I'lam, ketahuilah, annal insana imma ayyatakallama aw yaskuta. Fa in takallama fa imma bi khairin fa huwa ribhun aw bi syarrin fa huwa khusranun. Wa in sakata fa imma an syarrin fa ribhun wa imma an khairin fa khusranun. Falahu fi kalamihi wa sukunu falahu fi kalamihi wa sukunu ribhani yang bahi tahsiluha wa usranani. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu ada kalanya berbicara, ada kalanya diam. Manusia itu sifat dasar manusia itu ada kalanya berbicara, ngomong, ada kalanya diam. Manusia itu tidak akan pernah lepas dari dua hal, ngomong sama diam. Ya. Fa in takallama fa imma bi khairin. Nah, omongan manusia itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk. Benar nggak? Manusia ketika ngomong itu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kata para ulama, ketika manusia itu berbicara kebaikan, yang dibicarakan itu adalah kebaikan, fahuwa ribhun, maka orang itu beruntung. Jadi ketika kita ngomongin kebaikan, yang diobrolin adalah perkara-perkara baik, maka kita termasuk orang-orang yang robihun, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan keuntungan. Adapun kalau kita berbicara buruk,
maka termasuk bahwa khusronun, orang yang rugi. Maka jaga lisan kita dari omongan-omongan yang gak baik, ya. Kalau sekiranya kita tidak mampu menghindari omongan-omongan yang baik, maka diamlah, ya. Jadi kalau sekiranya dengan ngomong itu bisa nyakiti orang, maka berdiamlah, ya. Lebih baik diam. Kalau omongan kalian bisa menjadi sebab orang tersakiti, teraniaya, maka diamlah, ya. Karena ketika orang berbicara kebaikan itu beruntung, tapi ketika orang berbicara keburukan maka termasuk orang yang rugi. Termasuk diam. Diam itu nggak semuanya baik, ya. Diam itu nggak semuanya baik, ya. Ada kalanya orang diam dalam keburukan, diam dari perkara-perkara yang buruk. Fa'imma ansharin, diam dari perkara buruk, faribhun, maka termasuk orang yang beruntung. Ketika kita berusaha untuk menghindari diri kita dari perkara buruk dengan cara diam, maka kita termasuk orang yang beruntung. Diam itu bisa dapat pahala kalau diam dalam rangka menghindari perkara-perkara yang buruk, menghindari dari perkataan-perkataan yang buruk. Diamnya kita dalam rangka menghindari perkataan yang buruk, ini termasuk diam yang beruntung, diam yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun diamnya kita dari perkara-perkara yang baik, diamnya kita dari mengatakan sesuatu yang baik, maka termasuk rugi, ya. Kita punya ilmu nih, teman kita salah, diam-diam baik bahasanya. Kita punya ilmu, ya, kita punya ilmu, punya pengetahuan, lihat temennya salah, diam-diam baik, ini termasuk rugi. Itu artinya diamnya diam yang gak baik, ya. Jadi ada kalanya kita harus ngomong, ada kalanya kita harus diam. Kapan kita harus ngomong? Ya, kalau di hadapan kita ini orang yang salah, sedangkan kita punya ilmu, ya kita harus ngomong, sampai kebenaran itu ke orang lain. Itu salah, nggak boleh ente ngelakuin itu. Oh itu salah, yang benar kayak gini, harus ngomong, ya. Jangan mentang-mentang katanya diem itu berpahala loh, tiap hari diem mulu, ya kan? Ada orang salah didiemin mulu, ya salah, dosa, termasuk orang yang rugi. Temennya wudhu salah, diem, udah katanya kata Pak Ustadz diem baik. Ada orang wudhunya salah, diem. Ada orang nyuri HP, ya, depan kamu sendiri, diem aja. Kata Pak Ustadz diem baik. Ada maling, diem aja, ya kan? Maling handphone depan ente, ya, teman ente diambil handphonenya sama maling, ya. Gara-gara dengar kata Pak Ustadz diem baik, diem aja, udah diem aja, kan diem baik, ya. Itu namanya diem yang gak baik, yang kayak gitu, ya. Diem bukan pada tempatnya. Kalau memang kita dihadapkan oleh perkara-perkara yang gak baik, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran, berkatalah yang benar meskipun itu pahit. Jangan malah diam-diam aja. Kalau kata bahasa kerennya diam-diam baik, ya. Ya. Makanya ngomong itu ada keuntungannya dan juga ada kerugiannya. Diam juga ada keuntungannya, juga ada kerugiannya. Kapan diam itu beruntung? Ketika kita diam dari sesuatu yang buruk, ya. Ketika kita berdiam diri dari hal-hal yang buruk, dari perkataan-perkataan yang buruk, maka diamnya kita termasuk diam yang beruntung. Berbicara, berkata juga ada kalanya baik, beruntung kalau kita berbicara dengan cara yang baik atau membicarakan sesuatu yang baik, membicarakan ilmu, itu termasuk pembicaraan yang baik yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyratu ajza'in. Keselamatan itu ada pada 10 bagian. Tis'atun fis sumti, 9 ada pada diam.
Ya. Wal ashiru fil uzlati anin nas. Dan yang ke-10 itu menjauhkan diri dari manusia. Jadi orang itu bisa selamat itu karena 10 hal. 9 ada pada diem. Diam di sini maksudnya diam dari sesuatu yang tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 adalah menghindari diri kita dari manusia, karena banyaknya manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ay wa dzalika idza staghna anhum wastahnu anhu. Apabila butuh pada mereka dan mereka pun butuh kepadanya. Wa illa famata da'u syar'u ilal khultah. Jadi ada kalanya syariat itu malah justru mendorong kita untuk bergaul. Jadi syariat itu malah justru mendorong kita untuk bergaul ketika kita mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi bergaul itu perlu dan memang didorong oleh syariat. Kalau bergaulnya itu dalam rangka kolabor ilmi, mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Fala khairu fil bu'di. Ya. Jadi menjauhi diri dari mencari ilmu itu tidak ada kebaikan. Ya. Wa bihadza yujma'u bainal adillati dallati ala talabil uzlati wal adillati dallati ala talabil khultah. Ya, jadi uzlah itu baik. Ya, menghindari dari manusia itu baik. Ya, tapi kalau menghindari manusia dari mencari ilmu itu enggak baik. Menghindari manusia ketika manusia itu banyak berbuat maksiat itu baik. Tapi kalau menghindari manusia padahal manusia itu sedang mencari ilmu, maka itu enggak baik. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya, ya. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in najasatun wa najasatul lisani al-bid'atu. Segala sesuatu itu punya najis, punya kotoran. Kotorannya lisan itu adalah berkata-kata keji, berkata-kata kotor. Segala sesuatu itu punya najis, najisnya lisan itu adalah berkata-kata kotor, ngomong jorok. Jadi kalau sering ngomong jorok berarti lisannya najis, lisannya ada kotoran, karena kotoran lisan itu ada pada ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang gak baik. Bahkan dalam satu riwayat, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu bi fathil qafi. Wa man kathura saqatuhu kathura dunubuhu wa man kathura dunubuhu kanatin naru aulabi. Siapa orang yang banyak ngomongnya maka banyak salahnya, dan siapa orang yang banyak salahnya maka banyak dosanya, dan siapa orang yang banyak dosanya maka neraka menjadi tempat yang paling utama baginya. Hati-hati ya dengan banyaknya ngomong. Maksudnya banyak ngomong itu banyak ngomong yang gak ada manfaatnya, ya. Banyak ngomong yang gak ada manfaatnya itu bisa mendatangkan dosa. Tapi kalau banyak ngomong yang ada manfaatnya seperti ngasih nasihat, ngasih ilmu, ngasih tausiah, ngasih pelajaran ke murid-muridnya, itu bagus. Karena bisa menjadi sebab orang-orang lain itu berbuat baik, bisa menjadi wasilah orang itu menjadi baik. Jadi tidak semua orang yang banyak ngomong itu banyak dosanya, belum tentu. Yang diomongin apa dulu? Kalau yang diomongin gak baik ya banyak dosanya. Ngomongnya jorok, ngibul bahasanya, ya kan? Jelek-jelekin orang, ceramah isinya caci maki, paham ya? Ceramah isinya caci maki, menghina orang yang gak ada kebaikan sama sekali, ya. Itu omongan-omongan yang mengundang dosa. Kalau memang kita diamanati oleh Allah sebagai ad-da'i ilallah,
orang yang selalu mengajak, menyeru kepada Allah, maka jadilah dai-dai yang tidak menjadi provokator, ya, bahasanya. Dai-dai yang gak gampang mencaci maki, gak gampang menghina. Jadilah dai-dai yang beradab baik, berakhlak baik, gak gampang mencaci maki, gak gampang membuli, gak gampang menghina orang. Karena bahaya kalau banyak ngomong tapi omongannya gak bermanfaat, malah justru isinya cacian dan hinaan, maka omongannya itu akan bisa menjadi sebab dia mendapatkan banyak dosa. Kalau sudah banyak dosanya, fannaru aulabi, maka neraka menjadi tempat baginya. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga lisan kita dari perkara-perkara yang gak baik. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, man somata naja, kata Nabi, barang siapa yang diem, ya, artinya diam itu tidak mengucapkan sesuatu yang tidak mendapatkan pahala, sesuatu yang sia-sia, naja, maka dia akan selamat dari siksa. Orang yang berdiam diri dari ucapan-ucapan yang gak berfaedah, dari ucapan-ucapan yang gak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang tidak berpahala, maka dia akan selamat dari siksa. Ya, kalau misalnya ucapan kita berpotensi nyakitin orang, ya diam, ya, jangan malah diomongin, ya, karena itu bisa menjadi sebab kita semuanya mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Makanya kalau bisa enggak, gua aja otomatis bisa. Gua pernah coba lu gimana orang dari sini ada tandanya di atas kan berapa nah di bawah juga dia enggak, gue di atas dia. Oh iya, tadi kan sebelah kiri, ini sebelah kanan, tadi kan sebelah kanan. 14 ini hewan lah, udah hewan ini. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا